Shalom, jumpa lagi di saat ini saya akan membahas tentang Yunus pasal 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, "Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus?" Saudara, Yunus 2 ayat 4 ini bercerita tentang bagaimana perasaan, bagaimana sikap dari seorang Yunus yang merasakan dia seperti terusir dari hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu kita bisa melihat bahwa Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan atas tugas yang Tuhan berikan kepada hidupnya. Yunus seolah-olah ingin menolak, bukan seolah-olah, bahkan saya katakan terus terang dalam firman Tuhan kita bisa membaca sangat jelas bahwa Yunus tidak mau mengikuti panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia melarikan diri dari tanggung jawab kehidupan dia yang sudah diberikan tugas Tuhan dalam hidupnya. Dan saudara, akhirnya Yunus mengalami suatu penderitaan yang luar biasa, di mana dia dimakan oleh ikan yang sangat besar di laut, ikan paus ya mungkin ya. Dan saudara, selama beberapa hari dia di dalam perut ikan, dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan di tengah penderitaan yang luar biasa itu dia berteriak kepada Tuhan. Dan teriakannya kepada Tuhan, Tuhan mendengarnya. Dan saudara, kenapa Yunus mengalami hal ini? Karena dia melarikan diri dari pelayanan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Kenapa Yunus harus mengalami suatu peristiwa di mana dia harus hidup dalam perut ikan selama beberapa hari, dan kenapa dia harus mengalami suatu perasaan di mana dia merasa sepertinya dia terusir dari hadapan Tuhan. Sehingga Yunus pasal yang kedua ayat yang keempat ini menceritakan bagaimana ungkapan Yunus yang berkata kepada Tuhan, "Mungkinkah aku ini sudah terusir dari hadapan matamu?" Dan dia bertanya, "Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus?" Ini ungkapan Yunus yang mengalami penderitaan akibat dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Nah saudara, itu merupakan hal yang tidak kita inginkan. Ketika kita hidup, kita maunya kita berada dalam situasi yang senang, yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi saya mau katakan kita harus belajar kepada Yunus ini. Apapun yang kita jalani bersama dengan Tuhan, jangan kita lalai untuk mengerjakannya. Apalagi ketika Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita, jangan kita lalai untuk melakukannya. Terlebih istimewa, apapun panggilan kita, kalau Tuhan sudah memanggil hidup kita, jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan lari dari hadapan Tuhan. Apapun yang ada dalam dirimu, percayalah ada Tuhan yang sanggup menyertaimu, sehingga apapun yang ada di dalam dirimu, penyertaan Tuhan akan membuat semua potensi, semua talenta, semua apapun dalam hidupmu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Yunus mungkin punya alasan untuk dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tetapi saudara, saya mau katakan hari ini, jangan kita seperti Yunus, tetapi kita belajar kepada Yunus untuk kita tidak lari dari panggilan Tuhan, supaya kita tidak mengalami perasaan seperti Yunus. Ada begitu banyak orang yang merasa sendiri hari ini. Ada begitu banyak orang yang mengalami perasaan seperti Yunus. Dia mengalami seakan-akan dia jauh dari Tuhan. Dia mengalami seakan-akan dia sangat jauh, dan dia mengalami seakan-akan dia sendirian. Bahkan dia mengalami sepertinya Tuhan tidak sayang lagi. Tuhan tidak peduli lagi dalam hidupnya. Seperti Yunus, dia mengalami sepertinya dia terusir dari hadapan Tuhan. Hari ini saya mau katakan bahwa apapun yang engkau alami, Tuhan tetap mengasihimu, Tuhan tetap menyayangimu, dan Tuhan tetap setia menunggumu. Tinggal bagaimana engkau, apakah engkau mau meresponi panggilan Tuhan dalam hidupmu,
dengan cara engkau melakukan apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Dan jangan pernah lari, jangan pernah ragu. Apapun alasanmu, serahkan kepada Tuhan. Mungkin engkau berkata, saya tidak sanggup, saya tidak mampu, saya begini dan saya begitu. Ingat saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan sudah menetapkan engkau, ketika Tuhan sudah memanggil engkau, Dia tahu engkau mampu dan engkau bisa. Dan ketika Dia memanggil engkau dan Dia menentukan engkau, Dia tahu ada Tuhan yang akan bersamamu. Tuhan akan berjalan bersama dengan engkau. Tuhan akan berjalan di depanmu. Tuhan yang akan menyempurnakan engkau. Tuhan yang akan membantu engkau. Tuhan yang akan menolong engkau. Sehingga semua tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada hidupmu akan engkau kerjakan dengan yang terbaik. Karena bukan kuat dan gagahmu, tetapi karena kuat dan gagah Tuhan di dalam hidupmu. Oleh sebab itu saudara, saya mau katakan, apapun kondisimu, apapun situasimu, apapun masalah persoalanmu, jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan lari dari hadapan Tuhan. Jangan lari dari callingnya Tuhan, panggilannya Tuhan di dalam hidupmu, sehingga engkau tidak merasa seperti Yunus ini, seperti terusir dari hadapan Tuhan. Kadang yang membuat kita merasa terusir dari hadapan Tuhan bukan karena Tuhan jauh dari kita, tetapi karena kitanya yang tidak mau datang mendekat kepada Tuhan, kitanya yang tidak mau meresponi panggilan Tuhan, kitanya yang menjauh dari panggilan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, saya mau katakan lewat kesempatan hari ini, hiduplah di hadapan Tuhan dengan cara dengarkan suaranya, lakukan apa yang Tuhan mau sehingga engkau tetap ada dalam panggilan Tuhan. Engkau tidak akan merasa terusir dari hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.